Selamat siang adik-adik. Sekarang coba adik-adik lihat ke jam yang ada di rumah adik-adik. Sekarang udah jam berapa sih? Udah jam 1 sih siang. Kalau udah jam 1 siang tuh waktunya kita untuk beribadah kepada Tuhan. Kita mau angkat satu pujian. Yesus disalibkan karena cintanya. Karena cinta Yesus kepada kita. Karena Tuhan itu mengasihi kita, mengasihi Cici, mengasihi adik-adik yang di rumah. Nah, gak mengasihi kita doang. Adik-adik ingat gak cerita Nabi Nuh? Yang Nabi Nuh dan keluarganya itu taat kepada Tuhan, sehingga Tuhan menyuruh Nabi Nuh untuk membuat satu bahtera yang besar sekali. Nah, karena Nabi Nuh dan keluarganya taat kepada Tuhan, Tuhan menyelamatkan Nabi Nuh, sehingga mereka diselamatkan oleh Tuhan karena Tuhan mengasihi Nabi Nuh. Kita mau kasih satu pujian Nabi Nuh dan istrinya. Persembahan untuk adik-adik yang di rumah. Adik-adik bisa minta ke mama papa kalian untuk transfer ke rekening gereja yang ada di layar. Nah, atau mungkin adik-adik gak bisa transfer, adik-adik mau boleh disimpan terlebih dahulu duitnya di dalam amplop. Nanti pas kita udah sama-sama datang ke gereja, adik-adik baru boleh kasih ke Cici Koko yang di gereja. Kita mau angkat satu pujian, Berilah yang Baik. Matanya kita mau berdoa. Ya Tuhan, terima kasih karena Engkau masih mencukupkan kami hingga saat ini. Ya Tuhan, kami sudah memberikan sedikit dari apa yang Tuhan berikan kepada kami. Ya Tuhan, Engkau pimpin supaya persembahan ini dapat berguna di rumah Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa.
Amin. Sekarang Cici mau kasih pengumuman. Adik-adik dengerin yang baik-baik. Setiap minggu jam berapa? Jam 1 siang. Kita ada ibadah sekolah minggu batita. Adik-adik jangan lupa setiap minggu jam 1 siang. Ingetin mami papinya, ingetin mama papanya untuk bukain video batita, bukain video untuk beribadah kepada Tuhan. Buat adik-adik masih beribadah melalui aplikasi YouTube, nanti linknya akan diberikan di grup Sekolah Minggu GKI Ampera. Sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita mau angkat satu pujian. Firman-Mu pelita bagi kakiku. Semuanya lipat tangannya, tutup matanya, kita mau berdoa. Ya Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan. Engkau pimpin supaya kami dapat duduk diam mendengarkan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Halo, selamat siang adik-adik. Sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan? Sudah ya, tadi kita udah menaikkan puji-pujian kepada Tuhan. Sekarang kita mau buka kupingnya lebar-lebar untuk mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya Cici mau nanya ke adik-adik.
Ini apa sih gambar yang di layar ini? Coba adik-adik lihat. Yang gambar buku ada salibnya ini apa sih? Iya betul, ini itu Alkitab. Nah, Alkitab ini adalah firman Tuhan yang adik-adik suka dengar setiap minggu, yang Cici Kokonya suka cerita. Itu merupakan firman Tuhan. Itu adalah firman Tuhan. Nah, Alkitab ini membantu kita, membantu Cici, membantu adik-adik untuk lebih mengenal lagi kepada Tuhan, untuk kita biar lebih dekat lagi kepada Tuhan. Siapa yang punya Alkitab di rumah? Angkat tangannya. Good. Mau itu punya mama, mau itu punya papa, mau punya Cici atau punya Koko, itu tetap Alkitab. Lalu, nah, coba adik-adik lihat nih. Ada apa aja nih yang gambar yang di layar ini nih? Ada langit, ada awan, ada pohon, terus juga ada binatang-binatang. Ada jerapah, ada kuda, ada bebek, ada burung yang terbang tuh. Ada gunung-gunung juga. Nah, ini semua pohon-pohon, sungai, langit-langit yang indah itu merupakan ciptaan Tuhan. Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Tuhan yang membentuk semuanya. Lalu juga Tuhan juga nggak cuma menciptakan langit dan bumi. Tuhan juga menciptakan makhluk hidup seperti hewan, seperti ini nih, jerapah, burung, beruang, dan juga Tuhan menciptakan Adam dan Hawa. Nah, waktu itu Tuhan bilang ke Adam dan Hawa, katanya semua buah yang ada di taman ini boleh kamu makan, tapi buah tentang pengetahuan yang baik dan yang jahat itu nggak boleh kamu makan. Ingat ya, nggak boleh dimakan. Tapi waktu itu Adam dan Hawa malah memakan buah yang dilarang itu yang dilarang oleh Tuhan. Taat gak mereka? Obey gak? No, no obey. Harusnya mereka obey kepada Tuhan. Harusnya mereka taat kepada Tuhan. Mendengarkan apa yang Tuhan katakan. Tapi mereka tidak mau mendengarkan Tuhan. Akhirnya mereka diusir dari taman itu. Mereka harus meninggalkan taman itu. Lalu ini juga ada satu orang. Ada yang tahu ini siapa? Ini Nabi Nuh. Ada yang ingat gak cerita Nabi Nuh? Yang udah pernah dibawain Cici Kokonya? Iya, nah waktu itu orang-orang itu pada gak mau taat kepada Tuhan. Semuanya pada tidak mau obey kepada Tuhan. Tapi Nabi Nuh ini, dia mau taat. Dia mau obey kepada Tuhan. Lalu waktu itu Tuhan menyuruh Nuh untuk membuat suatu bahtera yang besar, buat kapal yang besar. Kenapa? Karena Tuhan mau menurunkan hujan yang lebat. Tuhan mau menurunkan hujan yang lebat untuk menghancurkan bumi. Kenapa? Karena orang-orang sudah tidak mau mendengarkan perkataan Tuhan. Lalu waktu itu Nuh pun membuat bahtera, dan bahtera pun jadi.
Lalu ada juga Abraham dan Sarah. Bapak Abraham dan juga Sarah. Nah, waktu itu coba adik-adik lihat, mereka sudah tuh, mereka sudah tua, tapi mereka belum punya anak, mereka belum punya baby. Tapi mereka mau punya baby, tapi mereka sudah tua. Lalu Tuhan bilang ke Abraham, kamu pergi ke negeri yang baru. Di sana nanti kamu akan mempunyai keluarga yang besar. Kamu juga akan mempunyai seorang anak laki-laki. Loh, kan aku sudah tua. Kan Bapak Abraham sama Sarah kan udah tua. Kok punya baby? Kalau misalkan kita sudah tua, kalau misalkan orang sudah tua, nah mereka sudah tidak bisa mempunyai baby. Tapi Tuhan bilang ke Abraham sama Sarah, mereka akan mempunyai baby. Lalu mereka akan menamainya dengan nama Ishak. Lalu akhirnya Ishak pun lahir. Lalu semakin lama semakin tumbuh, semakin besar. Ishak semakin besar. Lalu Bapak Abraham mencarikan dia seorang istri, seorang teman hidup untuk Ishak, yaitu Ribka. Nah, waktu itu Ishak dan Ribka itu akhirnya menikah. Lalu mereka juga mempunyai seorang anak, yaitu yang pertama nih. Coba adik-adik lihat. Ini namanya Esau. Siapa? Iya, namanya Esau. Nah, Esau ini dia yang kulitnya lebih banyak bulu. Kulitnya lebih kemerah-merahan. Lalu yang satunya lagi, ini namanya Yakub. Siapa namanya? Iya, namanya Yakub. Nah, Yakub ini kulitnya lebih putih daripada Esau. Coba adik-adik lihat tuh. Nah, semakin lama Esau dan Yakub pun semakin besar. Esau sukanya dia menangkap hewan-hewan di hutan. Tapi kalau Yakub dia sukanya memasak. Nah, lalu Yakub semakin lama pun juga semakin besar. Nanti adik-adik juga lama-lama juga akan semakin besar. Adik-adik gak bakal kecil terus, tapi akan semakin besar seperti Cici, seperti mami papinya. Nanti adik-adik semakin besar. Lalu Yakub pun sudah semakin besar, dia mempunyai 12 anak. Banyak ya. Coba kita hitung bareng-bareng. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Nah, ada 12 anak. Lalu salah satunya itu adalah Yusuf. Yusuf ini merupakan anak kesayangannya Yakub. Makanya kakak-kakaknya ini sebel sama Yusuf. Gak suka sama Yusuf karena Yusuf merupakan anak kesayangannya Yakub. Nah, waktu itu kakak-kakaknya ini punya rencana mau menjual Yusuf ke orang-orang Mesir. Lalu kakak-kakaknya saking tidak sukanya, saking marahnya sama Yusuf, mereka akhirnya menjual Yusuf kepada orang-orang Mesir. Lalu mereka memberikan
Lalu mereka merobek-robek jubahnya Yusuf supaya mereka bilang ke papanya, ke Yakub, bahwa Yusuf ini sudah mati. Nah, adik-adik, Tuhan Yesus itu adalah anak tunggal Allah. Tuhan Yesus itu, Allah itu memberikan anak tunggalnya, yaitu Tuhan Yesus untuk datang ke dunia. Allah menjanjikan Tuhan Yesus. Allah menjanjikan Tuhan Yesus dan ditepati. Akhirnya Tuhan Yesus turun ke dalam dunia, datang ke dalam dunia untuk menebus dosa-dosa kita, dosa-dosa Cici, dosa-dosa adik-adik semua, dan juga dosa-dosa kita semua. Tuhan Yesus ini selalu taat kepada Allah, kepada Bapa. Tuhan Yesus ini tidak pernah melakukan dosa, tidak pernah melakukan hal-hal yang berdosa. Tuhan Yesus ini waktu itu mati di kayu salib untuk menebus dosa kita, dan juga 3 hari kemudian dia bangkit. Setelah dia bangkit, dia menampakkan dirinya kepada orang-orang, lalu dia naik ke surga. Ngapain dia naik ke surga? Dia naik ke surga untuk menyiapkan tempat bagi kita semua. Dia naik ke surga tidak untuk meninggalkan kita, tapi dia naik ke surga lalu dia juga mengirimkan Roh Kudus untuk menemani kita. Nah, Allah waktu itu dia menepati janjinya. Allah menepati janjinya untuk mengirimkan Tuhan Yesus untuk menyelamatkan anak-anaknya. Bisa kita lihat tadi dari cerita tadi, Allah memelihara Adam dan Hawa. Allah juga memelihara Nuh. Allah juga memelihara Abraham dan Sarah. Dia juga memelihara Ishak dan Ribka. Dia juga memelihara Esau dan Yakub. Dan juga dia juga memelihara Yusuf. Dan juga dia juga memelihara kita semua. Tuhan memelihara kita semua. Tuhan menjadikan kita menjadi anak-anak Allah yang baik, menjadikan anak-anak Allah yang obey. Mau gak kita obey kepada Tuhan? Mau ya? Kita harus obey. Kita harus mendengarkan apa yang Tuhan mau. Ya. Nah, sekarang kita bersatu di dalam doa. Semua lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih karena Engkau selalu menyertai kami dimanapun kami berada. Ya Tuhan, kami yakin dan percaya bahwa Tuhan yang mampu melakukan segala sesuatu. Ya Tuhan, terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, kita juga ada ayat hafalan. Nanti adik-adik minta bantuin mama papanya untuk menghafalkan ayat hafalan. Bisa dicatat dulu nih ayat hafalannya. Dari Matius 1 ayat 23b. Isinya Allah menyertai kita. Jangan lupa dihafalin ya. Dadah.